Alexis Inexis, betul sekali kita akan membicarakan mengenai proyek pengembangan prestasi olahraga nasional atau yang lebih akrab kita kenal sebagai proyek Hambalang yang kini mangkrak alias terbengkalai. Dimulai sejak zaman pemerintahan SBY, proyek yang bernilai fantastis ini 2,5 triliun rupiah kini bagaikan aset mati. Lalu apakah dibiarkan sebegitu saja atau akan diselamatkan? Semuanya ada di tangan Jokowi. Akan kita ulas bersama dalam Hambalang menunggu Jokowi turun tangan berikut ini. Ya, kita lihat ini Jokowi pada 18 Maret 2006 pernah mengunjungi Hambalang. Pada waktu itu ia menyatakan Hambalang ini harus diselamatkan. Kita tengok kembali seperti apa tweet Jokowi pada saat usai mengunjungi proyek Hambalang di tahun 2016 lalu. Jokowi mengatakan sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak, penuh alang-alang, harus diselamatkan. Nah, usai kunjungan ini di tahun 2016, ini Jokowi menindaklanjutinya dengan menggelar ratas termasuk bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengetahui sebenarnya seberapa banyak aset yang masih bisa diselamatkan dari Hambalang. Kemudian 3 tahun telah bergulir. Lalu seperti apa sekarang? Apakah memang ada peluang Hambalang ini untuk diselamatkan? Kita dengarkan ini statement dari Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu, bulan Agustus 2019. Basuki Hadimulyono mengatakan kami sudah uji teknis. Saya juga sudah bilang ke beliau, maksudnya ke Presiden Jokowi, Pak, bagaimana ini putusan Hambalang? Oke, mungkin akan diputuskan beliau pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo ini. Kita nantikan saja ya seperti apa ini kelanjutannya. Apakah Jokowi mau menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyelesaikan proyek ini atau membiarkannya menjadi aset mati? Kita lihat sebenarnya perjalanan kasus Hambalang ini seperti apa yang rawan korupsi. Ini pada tahun 2006 hingga 2009 ini proyek dilakukan pembuatan master plan. Master plan perencanaan mulai dilakukan, nama proyek diubah dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi proyek pengembangan prestasi olahraga nasional. Awalnya anggaran yang diajukan hanyalah 125 miliar rupiah. Tapi anggaran ini tidak cair karena masih ada kendala soal izin penggunaan tanah atau lahan di Hambalang. Kemudian kita meloncat di tahun 2009, ini rancangan anggaran biaya yang semula 125 miliar rupiah direvisi beberapa kali, kemudian akhirnya membengkak sampai 2,5 triliun rupiah. Menurut rancangan anggaran biaya dan master plan ini untuk pembangunan bangunan fisiknya saja ini 1,18 triliun. Kemudian 1,4 triliun lagi ini adalah untuk pengadaan barang atau untuk peralatannya. Nah, kemudian anggaran ini 2,5 triliun rupiah diajukan ke DPR RI pada tahun 2010. Karena jumlahnya yang begitu fantastis, akhirnya dibuatlah menjadi anggaran multi-years dari tahun 2010 sampai tahun 2012 ya oleh DPR RI. Nah, kemudian di tahun 2011 sempat terjadi musibah, mungkin Anda masih ingat, ini ada longsor yang menimpa sebagian bangunan di Hambalang. Kemudian tahun 2012 terbongkarlah atau mulai terkuaklah ini borok-borok pada proyek kasus Hambalang ini. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini mengatakan ada penyalahgunaan
wewenang dan juga ada penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga 706 miliar rupiah. Kemudian setahun setelahnya di tahun 2013 ini vonis dijatuhkan untuk Menpora pada saat itu yaitu Andi Malarangeng, untuk Sesmenpora Wafid Muharam dan juga untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang waktu itu pernah sesumbar Rp1 saja Anas korupsi Hambalang gantung Anas di Monas. Nah, setelah kasus ini terkuak, proyek Hambalang pun mangkrak. Lalu selanjutnya seperti apa? Kita lihat bagaimanakah kondisi proyek Hambalang. Ini menurut kontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, proyek Hambalang ini sudah jalan lebih dari separuh perkembangannya waktu itu ya. Tingkat penyelesaiannya dikatakan oleh kontraktor 52%. Tapi menurut konsultan independen ini hanyalah 48% saja tingkat penyelesaiannya. Nah, sebuah proyek begitu besar di atas lahan 32 hektar dengan biaya yang fantastis 2,5 triliun rupiah. Seperti apa nasibnya kini? Nah, pada waktu itu sempat tim audit teknis melakukan pemeriksaan ke proyek Hambalang yang mengatakan jika mau diselesaikan maka setidaknya dibutuhkan 800 miliar rupiah untuk membangun semua bangunan yang ada di proyek Hambalang ini. Nah, kemudian Menteri PUPR pada 2 Agustus 2019 lalu yaitu Basuki Hadimulyono mengatakan kalau memang masih ada aset yang bisa dimanfaatkan di proyek Hambalang ini, tapi tentu saja tidak akan seideal desain awal dan rencana pemanfaatan awalnya kalaupun mau dilanjutkan. Misalnya saja dia mengatakan akan ada penurunan kualitas. Misalnya dari bangunan yang tadinya direncanakan 8 lantai akan menjadi 5 lantai. Itu contohnya saja yang dilontarkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Nah, kemudian sekarang kita nantikan keputusan Jokowi apakah mau menggelontorkan ratusan miliar rupiah lagi agar proyek Hambalang ini tidak menjadi aset mati. Kita nantikan bersama di pemerintahannya yang kedua ya. Untuk sementara kita kembali ke Eksis in Eksis.